banjir Pak Deddy, Jakarta banjir. KDM yang dicari-cari, ntar jangan KDM disalahin lagi. Udah beda server nih, udah jauh nih. Aduh, di Jawa Barat aja kadang-kadang PR pejabat yang lama masih KDM yang dicari, ini Jakarta nyariin KDM lagi. Dan kabarnya gubernurnya masih termenung sampai sekarang. Aduh, inilah efek KDM ini memang sudah ada di mana-mana ya, Jakarta di mana-mana. Semuanya sudah punya mindset, apapun masalahnya, KDM adalah jawabannya. Makanya gemes bagi para warga-warga daerah lain yang ngerasa gubernurnya tidak berbuat banyak, padahal duitnya ada. Apalagi Jakarta, duitnya 14,6 triliun masih belum bergerak loh dari Agustus. Harusnya bisa bergerak buat kayak gini-gini kan, menanggulangi. Udah jelas ancamannya banjir. Ancaman nih, jelas ancamannya. Jadi kalau di dunia usaha tuh ada, kita menganalisa, mengasesmen gitu kan. Dan hasil asesmen, itu ditemukan adanya resiko. Nah, resiko ini bisa dikendalikan gitu kan. Bisa di-manage gitu kan. Nah, ini langkah-langkah manajemen resikonya berarti tidak berjalan. Dan sudah bertahun-tahun. Dan bahkan duitnya masalahnya ada. Tapi kalau dilihat dari penggunaan uang APBD Jakarta juga, kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun kan sama kurang lebih. Bahkan Pramono sendiri yang bilang ya, kayak tahun lalu ada 13 triliun, 14 triliun. Jadi average kayak begitu. Bahkan dia bilang mungkin tahun ini juga kurang lebih segitu. Berarti memang tidak ada gebrakan dalam hal untuk penanggulangan hal-hal yang baru. Jadi hanya kayak autopilot aja. Pokoknya pengeluaran Jakarta tiap tahunnya begini, sudah kita siapkan uangnya segitu gitu. Dan biasanya untuk maintenance ini. Ya susah lah. Artinya bahwa resiko banjir ini ya tidak ada rancangan bagaimana untuk mengatasi. Minimal kalau kita bicara risiko itu ada risiko yang bisa di-deterrence, ada yang bisa dicegah, ada yang bisa di-delay gitu kan, ada yang artinya bisa ditunda begitu kan. Dan ada beberapa risiko yang memang bisa dikurangi, di-reduce gitu kan, dikurangi. Nah, ini boro-boro berkurang kayaknya ya kalau udah banjir ya, ancamannya daerah-daerah yang biasa banjir ya akan mengalami seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Aduh, capek deh. Pak Gubernur, banjir ini bisa dilawan nggak sih Pak? Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan. Dijawab langsung, nggak bisa dilawan. Terus solusi dari Bapak apa nih Pak ngadepin banjir? Setelah saya merenung. Nah kan, merenung. Selain merenung ada lagi nggak Pak? Ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak. Terus yang kerja, berarti kerjanya harus pakai apa itu Pak? Kerja dengan hati. Ya, benar sih, kerja dengan hati. Masalahnya hatinya mungkin benar ya, tapi kerja apa enggak? Nah ini pertanyaannya. Kalau cuma mengandalkan hati tapi nggak kerja ya repot. Aduh, ini lebih 11-12 jadinya. Yang dulu kalau nggak salah angin nggak ada KTP-nya nih. Nah ini banjir nggak bisa dilawan. Ya, sabar-sabar aja warga Jakarta, karena setahu gue terakhir yang gue tonton tuh videonya Pak Gubernur lagi sibuk ngurusin satwa, pergub hewan sama kucing dengan anjing. Nah, jadi masih sibuk nanganin masalah itu. Dan wakilnya masih sibuk mau menjadikan Jakarta itu kota festival apa gimana pokoknya. Kota sinema. Jadi kota sinema dan banjir. Masalah yang ada nggak diberesin malah bikin event yang lain gitu. Maksudnya nggak usah muluk-muluk deh, kerjain masalah aja dulu gitu kan, baru kalau udah bagus bikin tuh event apapun enak nyaman sudah, kalau Jakarta sudah tidak ada ancaman banjir gitu. Ya kembali lagi kan bisa dikurangi lah minimal, kalau nggak bisa karena ada memang resiko tuh memang tidak bisa dihilangkan, makanya ada istilah manajemen resiko, jadi dikelola resikonya, tapi kelolanya pun dengan sistem yang benar-benar bagus dan tidak bertambah risikonya tiap tahun atau volume risikonya tidak bertambah. Kalau ini kan tiap tahun kayaknya sama dan mungkin malah bertambah, yang tadi tidak banjir jadi banjir gitu. Aduh. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Gubernur DKI menyebut banjir Jakarta kiriman dari Bogor, tapi faktanya hulu sungai di Bogor rusak akibat alih fungsi lahan. Ironisnya, banyak usaha di sana justru milik warga Jakarta sendiri. Bapak orang mana? Saya Jakarta.
Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Lalu, siapa sebenarnya yang patut disalahkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sebenarnya kalau memang tugas gubernur dari dulu sampai sekarang, ketika resiko banjir ini muncul dan terjadi banjir, jawabannya hanya bahwa ini banjir kiriman, ini banjir kiriman. Kayaknya anak gue juga bisa jadi gubernur sih, atau gue lah jadi gubernur, karena gue tinggal jawab itu aja, selesai kan. Tinggal nanti kalau ada banjir, gue bilang ini jadi mohon maaf ya, ini banjir kiriman. Lalu setelah itu gue akan termenung. Setelah termenung gue akan minta maaf gitu kan. Terus mungkin ngasih ngasih apa? Makanan tuh, ngasih warteg atau apa gitu. Jadi kan aduh. Ya kembali lagi yang gue bilang bahwa Jakarta ini gue yakin pasti banyak orang hebat gitu kan. Di gubernur pasti punya tim tuh, gue yakin. Ada tim-timnya yang bisa berpikir, gak semuanya gubernur mengerjakan. Ini menurut gue cerdas juga apa yang disampaikan sama KDM. Ini jangan cuma menuding terus gitu kan. Yang merusak alam orang-orang Jakarta dengan membangun tempat-tempat hiburan, menggunduli hutan-hutan gitu kan, pohon-pohon bagus-bagus, tebang-tebangin jadi tempat wisata. Akhir pekan datang ke sini bikin macet di mana-mana. Terus bikin usahanya di Bogor, di Jawa Barat, yang menerima pajak Jakarta, kantor pusatnya kan di Jakarta semuanya. Ini kan juga sering disampaikan sama KDM. Lu usaha di sini ngambil air, tambang, batu, apa segala macam. Tapi kantor pusat semua di Jakarta. Yang mendapatkan keuntungan nih pajaknya Jakarta. Kita nggak kebagian apa-apa nih Bogor, cuma dirusak alamnya. Tapi begitu rusak alam, terus akhirnya terjadilah bencana banjir, yang disalahkan Jawa Barat. Ini udah benar. KDM tegas memberikan cara berpikir logik. Jakarta kebanjiran. Bikin usaha di sini, yang punya usaha sini orang mana? Jakarta semuanya. Domisili semua Jakarta, kantornya Jakarta, tinggalnya Jakarta. Nggak usah di rumah orang. Kalau ya kembali lagi, kalau tugas gubernur cuma merenung dan bilang ini kiriman, siapapun bisa jadi gubernur. Cuy, lu juga bisa jadi gubernur cuy. Gampang banget, pokoknya ada bencana mah tinggal merenung dan minta maaf aja. Terus ini autopilot nih kayak gini ini nggak beda dengan yang lama-lama gitu kan. Maksud gue kenapa kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan bagus yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, ya dikerjain. Jangan gengsi, jangan ngerasa, wah itu kan yang bikin orang partai sana, kita jangan pakai idenya orang partai sana. Lu politik sih, berpikir politik itu susah. Apa yang udah dilakukan misalkan dari zaman-zaman dulu deh, dari Ali Sadikin semua sampai Ahok, sampai Pak Anies Baswedan. Kalau ada yang bagus, diambil apa yang pekerjaan bagus dan terhenti, dilanjutkan gitu loh, maksud gue pengurukan kali kah apakah gitu kan. Itu kan bisa terus diteruskan di zamannya yang dulu-dulu, misalkan ya tadi misalkan zamannya Ahok atau zamannya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi gitu kan, atau Pak Anies gitu kan. Ambil yang bagus-bagus, ambil program-program yang bagus, diteruskan, dirapikan, dirawat gitu loh. Nah kalau cuma pengen kalau ide bagus harus keluar dari Pramono Anung. Kalau ada pun ide bagus, terobosan harus keluar dari Rano Karno. Maunya terobosan made in sendiri. Walaupun hancur, ya made in sendiri. Ya, ini kan yang dirugikan masyarakat. Belum lagi ya, Jakarta punya duit banyak cuy. Jakarta punya duit banyak. Kenapa permasalahan tahunan ini tidak selesai-selesai gitu maksud gue. Minimal berkurang lah gitu kan, yang banjir ini nggak gitu-gitu banget, yang tadinya mungkin lama banjirnya mungkin setengah jam atau air lewat aja gitu, syukur-syukur nanti udah nggak lewat lagi tuh air.
Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh. Ini salah negara. Menurut saya sih. Pengusaha nggak salah. Salah negara nggak cerdas. Taraf aparat tidak cerdas. Tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini. Dataran tengahnya, sungainya, penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya, rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Ya, secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran. Bencana tidak akan pernah berhenti. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau begitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Ya. Jadi logik apapun disampaikan, gue tuh menyukai karakternya KDM dan dia sebagai gubernur. Salah satunya adalah cara berpikirnya yang sangat logik gitu kan. Dimulai cara berpikir sederhana tapi logik gitu, masuk akal. Dan dia akan melakukan apa ya tadi dia bilang penelitian. Karena apa? Itu menurut gue juga langkah cerdas ya. Jangan nanti penghentian apapun itu yang dimaksud oleh KDM tadi di video tadi itu karena dia. Jadi melalui penelitian kan akhirnya analisa data yang berbicara gitu. Kajian yang berbicara, dan yang melakukan juga bukan orang Pemprov. Jadi ambil yang netral dari luar, dari ITB dan lain sebagainya. Nah Jakarta kan juga bisa seperti itu, nggak harus dulu ke luar negeri, muter-muter kemana tuh, ke Singapura, ke Denmark, ke Spanyol, ke apalah, ke Madrid. Berpikir sederhana, logikal dulu apa yang bisa dilakukan dulu gitu. Atau kalau nggak bisa mampu berpikir, gubernur mempunyai kuasa juga untuk meng-hire orang-orang yang memang jago di bidangnya untuk meneliti gitu loh. Jadi itu adalah salah satu cara gitu kan. Ya kayak presiden nggak harus menguasai semua, itu kenapa dia punya menteri-menteri. Ya minimal secara general dia menguasai, tahu itu penting. Tapi secara in detailnya yang melakukan adalah bawahannya menteri. Atau seperti tadi Pak KDM, ketika melihat ada kerusakan alam dan sebagainya, maka dia mencari orang yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian yang hasil pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kan? Gitu aja ya, harusnya Jakarta ya udah kirim orang atau orang Jakarta sendiri lah ya datang gitu. Pemerintahnya maksud gue ya, bukan warganya ya. Pemerintahnya bertanggung jawab untuk melakukan penelitian apa sih yang bisa gue bantu terhadap Jawa Barat nih, karena memang dampaknya dari sana, misalkan terkait banjir yang dia tudingkan ini dari Bogor kiriman, maka apa yang dia bisa lakukan supaya tidak lagi daerahnya kena banjir. Kalau nggak mampu melakukan asesmen, maka minta kayak tadi dari ITB, hasilnya itu harus dieksekusi. Apapun tuh bentuknya, saran dan rekomendasi dari para peneliti, para asesor tadi, itu harus dieksekusi perlahan. Walaupun tidak langsung dampaknya terasa, tapi minimal masyarakat dan warganya melihat ada sesuatu gerakan yang dilakukan, ketimbang cuma merenung. Nasib Jakarta ditentukan oleh Jawa Barat. Bogor kalau alamnya rusak tenggelam itu Jakarta. Ada 10 gunung yang nahan air itu untuk pergi ke Jakarta. Masalahnya pemerintahnya dari supir oplet sampai akademisi nggak paham akar masalah ini. Apa jangan-jangan paham tapi terkendala oposisi? Politik sih lumayannya, bukan kerja dari hati. 24 jam taman yang kalian buka, 1 juta pohon yang kalian tanam setiap bulannya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jangan datang dengan helikopter, ajak ASN kalian pakai sepatu gunung. 1 orang bawa 1 pohon,
perbaiki gunung yang ada di Bogor yang telah rusak akibat pariwisata dan komersil yang banyaknya datang dari warga Jakarta. Masa gitu aja nggak paham? Supir oplet dong. Gue baru dong. Maksudnya wakil gubernurnya supir oplet. Akademisnya Pak Pramono. Ya, iya kembali lagi. Kalau memang semua keputusan terhadap cara bekerjanya itu didasari oleh kepentingan politik, susah. Susah. Tapi harus benar-benar bicaranya, bekerjanya pakai hati dan benar-benar turun ke lapangan. Kalau partai masih ikut campur, repot. Makanya alhamdulillahnya walaupun Pak Deddy Mulyadi KDM ini adalah orang partai Gerindra, kayaknya Gerindra nggak pernah campur tangan tuh. Diberikan kebebasan. Karena beruntungnya yang dikasih kebebasan juga bisa kerja. Aduh, ini udah petugas partai kan digerecokin nih, kalau gerecoknya bener malah tambah kacau. Kepuasan kinerja Gubernur Jakarta kalah dengan Jawa Barat yang dipimpin oleh KDM. Bukan hanya kalah dengan Jawa Barat, kita kalah dengan Jatim, Jateng, Jogja. Jakarta berada dalam posisi kelima. Bayangkan, kita lihat Gubernur Jawa Barat yang memiliki APBD lebih sedikit, lebih kecil Jakarta, jauh dibandingkan Jakarta, dengan daerah yang lebih luas, penduduknya lebih banyak, kok mampu meraih kepuasan publik. Kinerja gubernur itu mencapai 95%. Luar biasa. Kita sampaikan top itu, kita akui. Nah ini Jakarta bagaimana? Saya, mohon maaf ini, yang mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta yang tidak cawe-cawe jabatan, merasa punya tanggung jawab moral. Bagaimana mungkin kita bisa kalah dengan data yang mana Gubernur Jakarta itu punya kewenangan penuh, langsung di mejanya itu. Kenapa kita bisa kalah begini? Itu timnya bagaimana? Kerja apa kalian? Asal Bapak senang, tim gabut. Ganti itu timnya. Pertama gue respect ya. Ini salah satu pendukung yang memang cara berpikirnya tuh rasional. Jadi nggak buta. Ketika mendukung seseorang tuh nggak buta. Dan mudah-mudahan juga pendukungnya KDM juga tidak buta ya. Jadi kalau memang ada KDM nanti melakukan sesuatu yang kurang pas dan sebagainya, kita harus berani juga mengkritik demi kebaikan KDM maksudnya. Memberikan masukan kalau memang kapasitasnya mampu untuk memberikan masukan atau kritikan. Dan juga harus didasari dengan data-data. Jadi nggak asal ngomongnya sih kritik tapi lebih ke nyinyir. Nah ini yang lain cerita gitu. Tapi gue respect sama abang tadi bahwa dia salah satu pendukung dari gubernur yang saat ini menjabat. Tapi dia juga berani menyalahkan karena memang tidak sesuai gitu kan hasil kinerjanya sesuai ekspektasi ya yang dimiliki oleh pemilihnya, salah satunya si abang tadi. Yang jelas ini tadi dia juga menampilkan beberapa data juga menampilkan bahwa kalah daerah-daerah lain, padahal ini Jakarta, ibu kota Indonesia dan juga disitulah tempat ekonomi paling besar terjadi kan di Jakarta ya. Dan kebayang dengan adanya banjir kan kerugiannya tidak hanya orang per orang, tapi secara perusahaan-perusahaan yang di sana juga pasti mengalami kerugian, pekerjaan yang terpending karena adanya banjir, orang tidak bisa masuk kerja dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki oleh provinsi juga besar. Dan gue yakin ketika dia meminta dana yang jauh lebih besar pun, kalau memang tujuannya bisa minimal mengurangi banjir tadi, resiko banjir, gue yakin pemerintah pusat pun akan backup gitu. Tapi kalau dia punya dana aja dari Agustus sampai bulan ini gak kepake-pake gitu kan, ya wajar kalau Pak Purbaya langsung bersuara gitu. Terjadinya pengendapan. Parahnya yang mengendapkan malah tidak sadar bahwa dia adalah yang dimaksud, bahwa yang dilakukan adalah salah. Itu gak sadar, malah dengan bangga. Benar, 1000%.
Susah ya. Padahal tujuannya ke dia, tapi dianya nggak ngerasa. Nggak apa, gubernur dan wakilnya sama-sama nggak ngerasa. Susah. Jadi ya sabar-sabar ya warga Jakarta. Gue sih sebenarnya turut prihatin karena teman-teman gue juga banyak juga yang ada di Jakarta. Pasti dengan banjir ini dampaknya luar biasa buat ekonomi rakyat yang kecil-kecil kan, yang jualan, yang kerja, semuanya terganggu. Kasihan, sedih. Tapi ya gimana lagi, gubernurnya ternyata kerjanya kurang maksimal. Kita lihat ya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kita ketemu di video gue yang lainnya. Is a wrap. Bungkus.